you're ready to praise God, let's start. Shalom, ketemu lagi di hari yang spesial ini adik-adik. Setelah berapa lama kita tidak ketemu, hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Ambil posisi duduk yang enak supaya kita bisa fokus dengerin firman Tuhan nanti. Dan saat ini kita akan belajar bersama menyembah Tuhan. Oke, Om harap semua sudah baik duduknya, sudah nyaman, dan kita akan bersama menyembah Tuhan. Kita menyanyi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Belajar lagu ini dari awal ya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, oh, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami rindu senangkan Engkau. Kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari adik-adik semua belajar menyembah Tuhan. Haleluya, belajar menyembah Tuhan, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
bersyukur. Haleluya. Mungkin adik-adik saat ini sedang mengalami banyak masalah. Masalah yang paling dekat yang adik-adik alami mungkin adalah besok adik-adik menghadapi ulangan. Banyak pelajaran yang mungkin adik-adik bingung, banyak pelajaran yang adik-adik tidak mengerti karena harus belajar di rumah. Adik-adik tanya papa, papa juga tidak ngerti. Tanya mama, mama juga bingung. Tapi ketika adik-adik belajar, adik-adik berdoa, Tuhan Yesus akan tolong. Belajar mengucap syukur karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang bisa diandalkan. Dan biarlah adik-adik saat ini belajar mengandalkan Tuhan. Mari belajar satu lagu lagi. Kalau adik-adik belum bisa, amini kata-katanya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang jadi andalan kita. Amin. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Ku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukannya. Om berharap ketika adik-adik nyanyi lagu ini, ketika adik-adik dengar lagu ini, adik-adik punya iman yang baru. Tuhan Yesus baik buat kita, Tuhan Yesus bekerja buat kita, dan Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita akan dengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Secara khusus Om akan berdoa buat adik-adik yang akan ujian besok, yang akan ulangan besok, supaya Tuhan kasih hikmat,
supaya Tuhan kasih hikmat buat adik-adik sehingga bisa mengerjakan soal dengan baik. Di rumah harus tetap jujur, di rumah harus tetap kerjakan yang baik, walau di rumah harus tetap belajar, dan jangan lupa harus berdoa. Semua mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, ketika kami berkumpul, ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau, walau di rumah masing-masing, hadirat-Mu boleh turun atas kami. Engkau bekerja buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyembah tadi. Engkau akan timbulkan iman yang baru, sehingga dalam mereka menghadapi segala sesuatu, mereka boleh tampil sebagai pemenang. Bersyukur kalau besok mereka akan ulangan, Engkau akan beri hikmat, Engkau akan berikan takut akan Tuhan, Engkau akan berikan kerajinan, sehingga mereka semua boleh mengerjakan soal dengan baik. Ajari mereka berserah kepadamu Tuhan, dan kami percaya yang terbaik sudah Kau sediakan buat setiap anak-anak-Mu. Memberkati setiap orang tua anak-anak-Mu, dan segala sesuatu yang terjadi boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang mereka mau dengarkan firman Tuhan, kami semua mau dengarkan firman Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami peralaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, pagi ini apa namanya bersihin alat tadi. Oh ya, halo, halo adik-adik. Silakan duduk dulu aja. Nah, yuk. Nah, mumpung nih Om Badut masih ada di sini, Om Badut ini tadi ada acara dengan teman-teman Om Badut di daerah Lembah Nirwana adik-adik. Saat ini hujannya deras banget, ya. Dan ini, apa kabar nih sebelumnya? Apa kabar, baik semua kan? Yuk, sama-sama kita akan membaca kitab dulu untuk hari ini. Bacaan kita di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi, dari pembacaan ini, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan juga pernah dicobai. Tuhan juga pernah menghadapi segala cobaan yang pernah kita alami. Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam dalam keadaan yang lapar, dia didatangi oleh pencoba, oleh iblis, dicobai. Dia suruh mengubah batu menjadi roti. Tapi kalau sebagai manusia biasa, Tuhan Yesus bisa melakukan seperti ini. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Kenapa? Tuhan Yesus malah menjawab seperti ini. Ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi cobaan yang kita hadapi beberapa minggu kemarin seperti banjir yang berada di kawasan rumah adik-adik, mungkin adik-adik ada ya yang saat ini nonton ibadah sekolah minggu. Saat ini mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu rumah adik-adik kebakaran, kebanjiran. Om John juga, rumah Om John juga kebanjiran, malah rumah Om John kena banjir bandang adik-adik. Rumah Om John sampai 1,5 meter sampai dada. Om John tenggelam. Om John nggak tahu harus bagaimana. Keadaan seperti itu pasti kita panik. Kita diberi ujian, kita diberi cobaan kepada Tuhan agar apa? Kita tahu bahwa ada rencana yang baik di setiap cobaan kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri saat dia memulai untuk melayani sebagai seorang nabi,
dia dicobai dulu, dia berpuasa. Itu setelah dibaptis. Jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia mau memulai pekerjaannya, dia dicobai oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus mampu nggak dicobai? Tuhan Yesus mampu. Karena ada tertulis di sebuah Alkitab ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Hari besok kita nggak tahu. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Jadi segala cobaan itu pasti ada hikmahnya. Saat Om John mengalami cobaan banding banjir di rumah Om John harus libur selama 3-4 hari nggak bekerja. Bayangkan, Om John kalau nggak bekerja nggak dapat uang, tapi Om John tetap Tuhan di balik cobaan ini pasti Tuhan telah mengirim berkat yang luar biasa. Dan benar, di balik cobaan ini ada beberapa relasi, beberapa keluarga, bahkan dari gereja juga memberi bantuan kepada Om John, memberi support kepada Om John. Adik-adik, saat terkendala dengan keadaan banjir, jangan takut, jangan putus asa. Tuhan memberikan ujian itu, Tuhan sudah mengukurnya untuk adik-adik. Pasti adik-adik bisa melewati. Walaupun banjir memang kita nggak mau ya, tapi Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Nah, kita baca di ayat selanjutnya. Setelah dicobai yang pertama gagal, yang kedua iblis juga mencobai lagi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan mendapatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata pada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tapi Yesus berkata, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan sudah mengatakan seperti itu kepada iblis, tetapi iblis ini tetap berusaha untuk menggoyahkan agar pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini tertunda dan tidak diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, iblis membawa pula ia ke atas gunung. Nah, yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu dengan keras, dengan tegas Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu apa yang terjadi? Kalau iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, dikala kita sedang mengalami cobaan, dikala kita sedang melalui banyak rintangan, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi juga dalam hidup Om John. Om John harus mengalami banjir bandang. Semua peralatan elektronik Om John hancur, tidak bisa diselamatkan. Semua rusak, baik itu layar komputer, kulkas, TV, terus motor, bahkan motor kedua motornya Om John juga terendam semua, dan itu rusak parah, gak bisa. Tapi di balik itu semua ada hikmah, ada berkat yang sudah menanti untuk kita. Kita masih diberi kekuatan agar kita bisa melakukan hari demi hari ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari berganti, Om John melakukan bersih-bersih sama Bu Darmi, istri Om John, melakukan bersih-bersih. Kita gantian nih, cuci baju, cuci semua barang-barang dicuci, terus motor kita ungsikan, terus kita beresin semua. Terus ada beberapa saudara, beberapa tetangga, bahkan ada dari perusahaan Om John juga datang. Mereka menengok keadaan Om John, gimana Pak, mereka simpati kepada Om John. Itulah kasih Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita dengan keadaan yang terkena musibah. Tuhan pasti akan membantu kita. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya untuk kita. Nah, adik-adik,
seringkali kita sebagai anak Tuhan masih ragu dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih ragu-ragu apakah Tuhan itu mampu memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu sanggup mencukupi kebutuhan kita. Tuhan turut bekerja menolong kita dengan cara yang luar biasa. Ya, adik-adik, apa sih yang membuat kita sebenarnya dicobai Tuhan? Kalau dari dulu nih, Om John saat seusia adik-adik, John masih sekolah di SD atau SMP gitu, sering temannya Om John nyontek. Om John sudah tahu itu nggak baik, tapi itu tetap dilakukan, itu cobaan. Nah, adik-adik, Om John percaya nih, adik-adik nggak pernah nyontek kan di sekolah, ya pasti belajar terus kan, nggak pernah nyontek kan. Nah, terus kalau pas di rumah nih ada kelihatan uang dari saku papa mamahnya, wah ada uang tuh, aku pengen jajan, aku pengen beli pulsa, tapi nggak dikasih papa mama. Ya udahlah, aku ambil aja, di kantong sakunya tuh ada uang tuh slip 20.000. Itu nggak boleh, itu setan, itu panggoda tadi, iblis tadi mencobai diri kamu. Itu nggak boleh kamu ambil, ya. Terus ada yang mengancam temennya waktu sekolah nih. Wah, Om Jun pernah diancam, pernah. Om Jun juga pernah nakal. Nakalnya gimana? Om Jun bertengkar dengan orang lain, pernah. Tapi itu dulu. Om Jun minta maaf sekarang. Om Jun tahu salah, itu nggak boleh dilakukan, ya. Apalagi terus malas belajar. Nah, tugas seorang siswa itu kan harus belajar. Kalau kita malas belajar, apa yang kita dapat? Nggak ada. Tapi kalau kita rajin belajar, kita belajar terus, pasti kita juga akan berhasil. Kita menjadi pintar, ya. Atau saat menjatuhkan sesuatu, kita malah nuduh anjing kita malah nuduh orang lain. Bisa, loh bukan aku ayah yang menjatuhkan vas bunga ini, bukan aku, tapi itu si Meli. Wah, jangan, anjing nggak tahu apa-apa malah disuruh ganti, ya. Nggak boleh, ya. Itu menipu, nggak boleh. Atau ngejek teman, bully teman, itu juga nggak boleh. Om Jon pernah nih, satu kantor itu suka bully, satu kantor itu suka bully teman Om Jon, namanya Mario, suka dibully dia. Nah, karena apa? Orangnya lucu, suka dibully. Kalau nggak dibully dia marah, aku kok udah dibully sih. Nah, tapi akhirnya dibully. Om Jon pun juga ngikut bully. Nggak boleh niru Om Jon nggak boleh, ya, itu salah. Jadi adik-adik jangan ngejek teman-temannya, ya. Nggak boleh, itu nggak boleh. Lagi ada yang sukanya bilang ke orang tua yang bukan yang sebenarnya, ditanyain, kamu sudah makan belum? Sudah ya, padahal belum makan. Nggak boleh bohong, ya adik-adik, ya. Jadi ingat, ya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan masalah melebihi dari kekuatan kita, ya. Untuk ayat hafalannya nanti dibaca di Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu, ya. Jadi terima kasih adik-adik, ingat pesannya, tidak boleh malah melupakan firman Tuhan, tetap berserah sama Tuhan, ya. Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Haleluya, amin. Yuk kita berdoa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman, bagaimana Engkau memberi menahan diri terhadap segala ujian dan menang terhadap cobaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin.